Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Mari kita belajar bersama. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Kali ini kelas 10 telah memasuki ke bab 3, yaitu materi genetik. Pertemuan pertama kemarin kita telah mempelajari tentang kromosom, ya, apa itu kromosom, kemudian bentuk-bentuknya kemarin, dan dibagi menjadi dua, yaitu kromosom seks dan kromosom tubuh, ya. Ini bagi kelas 12 di bab 3. Kali ini kita mempelajari tentang materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Nah, kalau kita sering lihat ya, rambut kita meskipun ukurannya sangat tipis, sehelai rambut kita ternyata menyimpan berbagai informasi tentang diri kita. Hanya dari sehelai rambut, kita bisa ketahui jenis kelaminnya, perkiraan usia, bahkan hubungan keluarga dengan keluarganya yang lain. Hal ini disebabkan karena meskipun hanya sehelai, tetapi rambut membawa DNA yang mengandung berbagai informasi genetik dari diri kita. Namun di tubuh manusia tidak hanya DNA saja, anak-anak. Jadi ada RNA, ya, atau yang menyajikan sebagai informasi mengenai seseorang. RNA yaitu menjadi sumber informasi tubuh kita atau tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup yang lain. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki DNA dan RNA. Berbeda dengan virus, yaitu kalau virus dia hanya memiliki RNA saja atau DNA saja. Kalau DNA dan RNA sama-sama memberikan informasi penting mengenai tubuh manusia, lalu apa perbedaan antara DNA dan RNA? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Sebelumnya teman-teman juga pasti sudah mendengar ya tentang fungsi DNA yang digunakan untuk mengetahui berbagai sumber informasi dasar mengenai diri seseorang. Selain DNA, di dalam tubuh manusia juga terdapat RNA. Nah, namun bedanya RNA tidak sering disebutkan untuk mengetahui informasi dasar manusia. Sebenarnya apa sih DNA dan RNA itu? Mari kita simak. DNA atau biasa disebut dengan deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribosa nukleat, ya. Kemudian RNA atau bisa ditulis ARN, itu kalau bahasa Inggrisnya RNA ribosa nukleik acid. Kalau bahasa Indonesia yaitu asam ribosa nukleat atau ARN. Jadi jangan bingung ya nanti kalau di buku sumber ataupun di internet itu tulisannya kebalik, antara DNA menjadi ADN atau RNA menjadi ARN. Seperti itu. Ini hanya masalah penulisan saja, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Asam ribosa nukleat atau ARN ada 3 macam, yaitu RNA-R, tRNA, dan mRNA. Untuk masing-masingnya nanti kita bahas di slide berikutnya. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Ya, beberapa virus hanya memiliki DNA saja. Jadi dia memiliki menyimpan informasi genetik ataupun biologis yang unik, ya. DNA ini terbagi menjadi deoksiribo dan nukleik acid. Ya, deoksiribo itu terdiri dari gula yang kehilangan atom oksigennya. Kemudian nukleik acid atau asam nukleat yaitu molekul yang mengandung informasi genetik. Sesuai dengan namanya, DNA atau deoksiribonukleik acid, penyusun utamanya adalah gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Untuk rumus kimianya seperti ini ya. Jadi ada segi 5 dan kehilangan atom oksigennya di bagian ini, ya, di bagian ini. Di bagian ini. Jadi 2 deoksiribo. Jadi di rantai nomor 2 kehilangannya.
Struktur DNA yaitu double helix. Nah, double helix ini maksudnya seperti ini ya. Jadi DNA itu menyerupai tangga yang berpilin. Nah, tangga itu kan ada ibu tangga dan anak tangganya. Nah, ini ibu tangganya, ini anak tangganya. Dan berpilin atau melingkar atau ya, keluar-keluar. Nah, kalau kita lihat di shock breaker motor belakang, biasanya berpilin juga ya. Jadi keluar-keluar seperti ini. Ini ada ibu tangga dan anak tangganya. Untuk ukurannya yaitu masing-masing anak tangganya ini berkisar antara 0,34 nanometer, kemudian masing-masing ininya dari anak tangga satu ke anak tangga yang berikutnya ini ukurannya adalah 3,4 nanometer dan lebarnya itu adalah 2 nanometer atau 2 aksen. Nukleotida terdiri dari fosfat, basa, nitrogen, dan gula. Ini ya rumus kimianya, jadi ada fosfat, ada P, dan O-nya ada 4. Oksigen, 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 oksigen. Kemudian ada gula yang tadi kehilangan satu atom oksigennya. Dan satu atom itu, satu atom oksigennya itu berikatan, hilang sehingga berikatan dengan N di sini. Sehingga menjadi basa nitrogen. Nah, struktur DNA ini basa nitrogennya terdiri atau terbagi menjadi dua, yaitu basa nitrogen yang ini dibagi menjadi dua, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin, sitosin, dan timin. Ya. Adenin biasa ditulis dengan huruf A, guanin G, sitosin itu C atau S ya biasanya ya. Karena kalau S itu bahasa Indonesia, sitosin, kalau bahasa Inggrisnya adalah cytosin pakai C. Jadi biasanya ditulis dengan C. Kalau timin ditulis dengan biasanya huruf T seperti itu. Ini untuk struktur DNA jadi dibagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin. Struktur DNA berikutnya yaitu terdiri atas gula pentosa dan basa nitrogen, sehingga disebut nukleosida. Sedangkan kalau berikatan dengan basa nukleosida ini berikatan dengan salah satu basa purin ataupun pirimidin nanti menjadi nukleotida ya. Jadi harus ada tiga mirip-mirip ya, nukleosida dan nukleotida. Kalau berikatan dengan ini menjadi nukleotida. Fungsi biologis DNA yaitu untuk replikasi atau autokatalisis dan transkripsi atau heterokatalisis. Ini fungsi ini berkaitan dengan nanti di sintesis protein atau pembuatan protein. Gambar replikasi DNA ini adalah salah satu contoh ya, ada 3 di sini, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Perbedaannya, kalau semi-konservatif ini dari satu DNA menjadi 2 dan dia terpisah ya antara masing-masing molekulnya di sini. Jadi merah dan kuningnya di sini ya, after round application ini semi-konservatif menjadi terpisah seperti ini. Kemudian konservatif ini pisahnya seperti ini ya. Jadi ada menjadi yang biru itu biru saja, yang merah menjadi merah saja. Kalau dispersif ini menggabung ya. Pola-pola replikasi DNA-nya seperti ini. Jadi ada semi konservatif, konservatif, dan dispersif. Jadi jangan bingung nanti dari satu DNA menjadi seperti ini. Untuk enzimnya yang diperlukan dalam replikasi yaitu ada 3, yaitu helikase, polimerase, dan ligase. Helikase untuk mempermudah membuka rantai double helix. Kemudian polimerase yaitu enzim yang berfungsi untuk menggabungkan deoksiribonukleosida fosfat. Kalau ligase untuk menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Itu adalah fungsi dari enzim-enzim yang berada pada tahap replikasi. Gambar transkripsi seperti ini ya. Jadi dari satu DNA menjadi RNA yang baru terbentuk seperti ini ya. Nah, ini adalah tahap elongasi. Kemudian selanjutnya, kalau ini nanti kita lebih perdalam ke
sintesis protein ya. Kali ini kita hanya mempelajari tentang DNA dan RNA saja. RNA adalah bagian genetik, bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok sentral dogma yaitu genetika molekuler. Nah, ini dipelajari di genetika molekuler. RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Struktur RNA yaitu polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gular ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Jadi sama ya kayak tadi di DNA. Kalau nukleotida itu terdiri dari fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa nukleotida yang lain. Strukturnya seperti ini. Kalau tadi di DNA itu adalah double ya, helix. Kalau yang ini single atau satu rantai saja. Ini RNA hanya satu rantai saja, ya. Jadi tidak double atau dua. Jadi tidak selalu berpasangan. Kalau RNA. Kalau DNA tadi harus ada pasangannya dan harus double helix ya, dia mengkeluar-keluar ya, atau berpilin. Tipe-tipe RNA tadi sudah Ustaz sebutkan ada 3 ya. Sebagai bahan genetik, RNA berwujud pita, adanya 3 tipe RNA yang terlibat dalam proses sintesis protein, yaitu RNA kurir atau RNA-M ya, atau messenger RNA. RNA ribosom atau rRNA atau ribosomal RNA, dan yang ketiga adalah RNA transfer atau transfer RNA. Biasanya ditulis dengan tRNA. Ini 3 jenis RNA, nanti fungsinya kita bahas di sintesis protein. Fungsi RNA yang lain yaitu sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik, karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peranan ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet, 3 urutan basa nitrogen yang dikenal dengan nama kodon. Nah, ini nanti di sintesis protein kita akan kenal ada kodon start dan kodon stop ya. Nanti akan asik sekali di sintesis protein ya. Untuk pertemuan berikutnya, sintesis protein kita akan bahas lebih dalam ya. Untuk hari ini kita hanya pelajari tentang DNA dan RNA saja, sehingga tidak campur aduk seperti itu ya. Kalau udah paham antara kromosom, DNA, RNA, baru kita masuk ke sintesis protein. Sekian untuk pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan nanti boleh ke WA ataupun di Google Classroom ya. Boleh juga di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.